Tapi kenapa ya bertahan? Karena udah terlanjur. Kan skenarionya dari awal udah salah. Udah salah. Salahnya di mana? Oh, kamu ketahuan. Kamu 2 jam mengaung-ngaung. Ada buktinya itu. Dari situ. Bertahan karena udah terlanjur. Malu. Malu sayang. Jangan salah nih. Mereka karena dilaporkan undang-undangnya perzinahan, mereka bilangnya udah nikah. Tapi kalau nggak bisa buktiin mana izin dari pengadilan untuk menikah, bahwa pernikahannya itu legal, ya tidak melanggar pidana. Dengerin. Makin kacau nanti, makin parah, dengerin. Nih, ini ada seorang ahli hukum nih guys. Ya, Insan Fahmi sampai saat ini belum menunjukkan bukti nikah sirinya. Perlu Anda masih ingat nggak dialog ini? Boleh saya tahu status nikahnya di sekitar Iya, pada podcast ini Insan Fahmi menyatakan bahwa dirinya sudah dikasih dengan Dina Rusli, bahkan dia menunjukkan bukti di HP-nya kepada Dr. Richard Lee. Nah, di situ ada dokumen elektronik yang dibacakan oleh Richard Lee, bahkan dokumen itu ditandatangani oleh mereka beserta saksi-saksi. Nah, memang ini dilematis ya di sana. Fahmi dan Dina Rusli, kalau mereka terbukti melakukan hubungan badan tanpa adanya pernikahan, mereka bisa kena pasal persidangan. Tapi kalau mereka terbukti hubungan badan dan ternyata ada pernikahan sini, mereka juga dapat dikenakan pasal mengenai tindak pidana tahun ada yang bahkan satu lagi, kalau misalnya ia sampai tidak dapat menunjukkan bukti hasilnya itu kepada aparat yang berwenang, dia bisa kena satu lagi pasal 278 ayat 1 huruf C. Perhatikan, ini penyesatan proses peradilan. Jadi kalau orang menyembunyikan atau menghilangkan atau menghancurkan bukti, dia baca pidana 4 tahun lebih, ngeri lagi. Anda sudah Emang enak. 3 pasal kan? 3 pasal say. Iya kak, teman saya nikah siri dapat 1 lembar tanda bukti. Bukan soal tanda bukti nikahnya sayang. Bukti dari pengadilan boleh nikah nggak temennya? Bukan surat setelah nikah siri, bukan itu. Bukti dari pengadilan, surat dari pengadilan. Ada temennya? Ada nggak? Temannya Bunda Yanis punya surat bukti dari pengadilan boleh menikah. Kalau itu udah ada istri ya, tapi kalau belum ada istri, nggak perlu dari pengadilan, nggak perlu. Paham nggak? Kalau ada istri yang statusnya seperti ini, harus ada surat dari pengadilan. Sepi lipstiknya kak, ya. Kalau menurut aku sih belum ada, dibuat-buat itu. Makanya belum ada berani nongol. Kita lihat ada nggak yang berani nongol. Kalau emang benar, karena tanggalnya aja mereka udah saling nggak cocok, nggak sinkron. Si laki bilangnya tanggal 7, tanggal 8 Agustus, si perempuan bilang belasan, nggak inget belasan Agustus, akhir Agustus, udah nggak benar. Oke, mau tadi ya ini kita ngomongin ada pembelanya si itu apa namanya? Penzina ya, penzombie ngebelain, iya katanya si istri sahnya itu nggak mandi, katanya gitu, pulang kerja mau begituan nggak bisa, goblok gue bilang, orang mah lihat dulu, pulang kerja mau begituan aja lu, capek nggak istrinya, lihat dulu dong, apa yang lagi dirasakan oleh pasangannya. Gue bilang itu udah kemasukan setan kali ya.
kok nggak bisa nahan banget. Hawa nafsunya kencang bener, hawa nafsunya aneh. Misalnya ngebuangin apa namanya cucian baju kotornya kemana-mana, nggak ngeberesin kamar, nggak mau nyuci piring. Aduh, bakalan nggak ada yang awet rumah tangga, beneran deh. Si istri juga nuntut duit mulu misalnya, atau si suami ngerasa udah ngasih duit, terus lu harus melayani gua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Intinya rumah tangga itu imbang, guys. Lipstiknya aku udah punya 4 varian. So em? Iya, cari kesalahan istri. Iya, istriku sekarang gembrot, yang ngomong perutnya buncit. Istri habis ngelahirin, kena hormon, otomatis perutnya bloated. Si suaminya gara-gara punya selingkuhan, misalnya nih, udah belum? Udah semua ya? Bagus-bagus banget. Udah punya selingkuhan, main apa namanya, main belakang, ketahuan, malah nyala-nyalain istri. Selalu tuh kebanyakan begitu. Istri dibilang dingin lah, kayak gedebong pisang lah. Gak bisa lagi ngelayanin suami. Padahal pas mau ditanya, bener-bener ditanya gitu ya, emang kamu kenapa istri kamu sampai gak mau melayani kamu? Ya istri saya sekarang gendut gitu kan, perutnya besar bla bla bla. Pas dicek dia sendiri juga perutnya besar, dia sendiri juga masih bau, kerak gigi udah di mana-mana, dia sendiri coba. Yang disalahinnya istri. Kan jijik banget sama yang kayak begitu tuh, guys. Udahnya dia sendiri punya penuh dengan kekurangan, tapi selalu mengharapkan kesempurnaan dari istri atau dari suami. Itu mah sama juga lu gak bakalan bisa rumah tangga awet, gak bakalan. Dia namanya manusia, tempatnya salah. Kecuali istri gue ketemu cewek lain karena istri gue selingkuh misalnya, ketahuan selingkuh sama siapa gitu, temen gue, ya iya lu boleh tuh. Iya. Itu berarti emang lu patut lu tinggalin tuh istri kayak begitu. Udah nggak bisa jaga harga dirinya, mencoreng harga diri suami, bener. Nah ini perkara mandi, amit-amit, gila. Cuma mencari-cari alasan, cari-cari gara-gara. Padahal emang sudah menggatal sebenarnya. Supaya membenarkan nafsu bejatnya itu, akhirnya mencari-cari kesalahan istri. Yang soal mandi aja diomongin, amit-amit. Pulang dari kantor gak mau, bukan gak mau. Lihat dulu, mungkin lagi demam. Mungkin abis kecapean ngurusin anak, pembantu aja nggak ada, nggak punya pembantaian. Kerja juga di kafe, ngurusin kafe. Lu pikir nggak capek apa tuh ngurusin kafe juga? Rumahnya kan di kafe. Lu main pulang mau main timpa-timpa aja lu. Lihat dulu keadaannya. Bodoh. Hawa nafsunya aja diturutin. Pernah masang susuk apa pernah ngamalin apa sih sampai nafsunya aja nggak bisa ditahan, heran gue. Iya, kayak kucing garong di pinggir jalan tuh, ngeong nggak karuan, goblok sekali. Pernah pakai apa sih, amalan apa yang lu pakai sampai lu nggak bisa nahan birahi lu? Ikut lari kayak maraton sono, angkat besi kayak ke gym. Begituan aja di otaknya. Bodoh. Iya. Udah gitu mending nyaman lagi, ngasih tempat tinggalnya juga gak nyaman. Cewek itu kan perlu kenyamanan. Rasa nyaman, tenang, di otak tuh gak ada pikiran. Baru tuh endul. Tapi kalau di sini lagi mumet, aduh, ngatur duitnya juga pas-pasan. Musik ke kafe, ngelayanin orang, ngecek. Ya Allah, pulang-pulang juga harus
Ayo, boro-boro. Yang ada ogah. Iya kan, tolol itu kan manusia tolong. Cari masalah. Nanti kalau udah di penjerong, nggak ada begituan lagi. Di penjerong itu nggak ada begituan lagi. Ya, lalu bolongin tuh tembok. Dia tahu rasa lu. Saya pikir di penjerong bisa begituan lagi. Nggak ada cerita. Sono lu sama tembok sono. Sama besi. Lu asah tuh di besi tuh. Biar tahu rasa lu. Dasar. Udah menggatal. Dari kecil aja udah kawin. Menggatal itu. Kecil-kecil aja udah kawin lu. Kirain udah dewasa. Udah bisa jadi bapak. Jadi suami yang baik. Kagak. Maunya begituan aja goblok. Dek banget gua. Iya itu gara-gara orang gak bisa nahan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Hancur lebur rumah tangga. Anak orang nangis. Anak sendiri terbengkalai. Gara-gara cuma gak bisa nahan hawa nafsu guys. Cuma masalah begituan doang. Lu asal lu sono lu sama jeruji besi. Beradu sono sama jeruji besi lu itu lu. Kurin lu. Apa nih? Gue kesel gue. Tadi soalnya masuk itu bala-balanya dia. Jelek-jelekin istri sah. Katanya istri sahnya gak mandi lah. Diajak begituan gak mau lah. Ya gitu aja ya. Ini kalau langsung aja ya. Nuntut aja loh. Ngelihat kekurangan orang gak bisa ngelihat kekurangan diri sendiri. Bukan si insang. Tadi tuh ada mungkin ininya inarohnya ya, apa buzzernya inarohnya ya. Tadi masuk ke sini, bilang iya itu karena nggak mau mandi katanya gitu. Subuh nggak mau mandi. Apaan? Gue juga subuh juga nggak mandi gue. Ngapain gue subuh mandi gilingan? Bisa raga. Ngapain gue subuh mandi? Semprot minyak wangi aja. Wudhu. Cuci kecil nggak usah mandi. Habisin air aja mandi subuh udah kayak apaan. Iya. Aur-auran makanya. Tadi tuh dia ngomong kayak gitu. Iya karena dia nggak mau pulang kerja, nggak mau ngelayanin. Ya Allah Tuhan. Orang itu ya berhubungan suami istri itu mesti dengan keadaan yang sama-sama siap dua-duanya, bukan cuma sepihak doang. Sama-sama siap itu gimana? Ya udah moodnya udah enak, lo juga udah apa namanya istilahnya udah dia lagi pengen ngobrol nih si istri misalnya, dengerin dulu keluh kesahnya. Oh di kafe kayak begini tadi, kafenya rame banget, aku capek loh. Dia kan bisa begitu kan. Oh iya ya, bukan kamu doang yang capek, si istri juga pasti capek. Iya belum lagi anak kita udah sekolah, main ini main itu, aku anterin terus kesini kesana nganterin aku lesnya, terus aku ajarin juga tadi. Jadi aku baru benar-benar bisa duduk. Kadang-kadang suami yang cuma taunya ngasih duit dipikir udah selesai urusan, dan dia pikir lu enak-enak di rumah, gilingan lu di rumah enak-enak. Apalagi yang masih sederhana begitu hidupnya. Kafe ngurus sendiri, rumah masih nempel di kafe. Aduh itu berat banget, itu berat say. Itu berat itu. Iya makanya. Nanti pasti juga ngerasain kok. Sekarang kan si inarohnya mikir duitnya banyak, bakalan banyak kalau bisnisnya jalan. Nanti begitu ternyata tuh bisnis biasa-biasa aja, nanti lo lihat, bakalan jauh lebih galak dari yang pernah galak.
Lihat aja nanti. Kan udah diterawang itu sama si ahli prediksi, Madam Rani. Madam Rani bilang, dua-duanya punya kepentingan. Yang satu buat bisnisnya biar berkembang, yang satu mikir bisa jadi provider. Nah, kalau itu tidak terjadi, itu tidak terwujud, lu pikir bakal masih cinta-cintaan? Udah enggak, say, udah nggak ada penasarannya lagi. Kan udah ngelakuin. Udah selesai dong penasaran, udah ngelakuin. Udah selesai. Udah aung-aung kan, cuma tinggal pembuktian aja nih, mana nih provider gue? Mana duit gue? Mana nih usahanya yang katanya bisa meledak nanti menghasilkan miliaran, ratusan miliar. Kalau itu nggak terwujud, kelar hidup lu. Itu baru namanya real karma is coming soon. Soon. Iya. Rezekinya juga nggak usah gitu, say. Dari niat mereka ketemu aja udah soal cuan, say, soal bisnis. Pertemuannya aja didasarkan ini. Itu enak tuh pada Raffi. Tapi kan Pertemuannya. Raffi, Januari, Jadi pasti ada ekspektasi gitu loh. Oh, bisnis ini harus goal nih. Kalau goal baru nih dapat duit gitu kan. Bisa dapat provider. Bisa ada laki-laki pengusaha yang di atas aku. Gitu loh, say. Impiannya capek aku capek. Ngapain aku capek-capek ngartis gitu kan? Ya kerja ya emang capek, tapi kan happy. ini kan? Iya. Happy. Semuanya aku. Kerja ngartis pahala Iya. halal mah nggak capek, menurut gua enak. Iya dah. Ngakak. Ada ya model laki begitu hobinya mancing. Ih, gelai. Amit-amit deh. Udah tau nggak, mancing tuh bisa berhari-hari, guys. Kalau yang istrinya oke nggak apa-apa, udah dikasih duit cukup gitu ya. Tapi kalau duitnya kurang, dia nggak pulang-pulang, pergi mancing mulu. Lo tau nggak olahraga mancing? Jutaan, saya itu saya modalnya. Karena kan mesti beli alat pancingnya, udah gitu berjam-jam, berhari-hari. Bisa ngabisin duit sama waktu. Jelik tau nggak sama orang-orang kayak gitu tuh. Jauh-jauhin deh, amit-amit. Untung waktu gue gak suka mancing. Mendingan kita kulineran, jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura kek, kemana kek. Duitnya ke Bali lah yang paling deket ya kan. Ini cuma ngasih duit bulanan gak seberapanya, pergi mancing minta dipahami. Set parah lu. Mancing cewek kali, gak ngerti lah. Yang pasti yang mancing tuh mahal, say. Aku tahu banget. Soalnya adik-adikku suka mancing dan istri-istrinya juga oke, suka gitu. Tapi kalau yang di rumah juga masih empot-empotan duitnya, bulanannya juga masih nggak cukup, dia pakai pergi mancing, anjay. Gimana nggak ngamuk tuh bini? Untung udah cerai, dapat lagi mbak yang lebih baik, lebih mengerti dan bisa menghargai perempuan, mbak. Dapat suami kayak begitu mah tinggalin aja. Iya, suami kayak begitu. Bayangin, say. Itu tuh tadi tuh si laki itu tuh, siapa Budi itu. Bawel, udah tinggal kasih bulanan, tinggal diem aja. Kan dodol ya. Mikirnya orang tuh perempuan kayak kita gini dikasih bulanan tuh suruh diem. Dia pergi mancing, kurang asem kan. Laki gue aja nanya, yang mau kemana yang? Kita jalan yuk. Diaturin sama dia waktunya buat berdua. Gua sama laki gue 10 tahun masih. Kita planning kemana yuk? Kita nonton. Pokoknya kegiatannya berdua. Main padel nanti jam 2 berdua. Ini dia lagi meeting nih. Lagi meeting nih. Tuh. Tuh laki gue tuh. Berdua sama gue. Tuh. Laki gue pengusaha. Punya six pack.
Nggak ada tuh nyerewetin gue, ngatain gue apa. Padahal bau gue asem. Bau gue asem. Kadang gue bisa mandi, kadang gue enggak. Ya karena kan gue manusia biasa. Kadang gue ingat mandi, kadang gue ingat enggak mandi. Dan dia juga kalau misalnya mau untuk kita lagi suami istri, nanya dulu, kamu enak nggak, gimana? Itu laki-laki yang benar guys. Dia mau tuh kualitas. Kamu lagi enak badan nggak? Iya, aku enak. Oke, kok badan aku nggak capek. Ditanya dulu, kamu kecapean nggak yang? Gitu. Nanya, suami aku baik banget, emang harus kayak gitu. Makanya aku sama suamiku lembut. Kenapa? Karena suamiku baik banget sama aku. Dia nanya, istrinya sehat nggak? Udah gitu nggak segan-segan loh suamiku. Misalnya aku lagi sibuk banget, dibikinin makanan aku, disiapin. Kalian sering kan lihat tiba-tiba pas lagi live dia bawa makanan, atau dia lagi di mana dia telepon, yang mau makan apa nih? Aku lagi di Risoles Edut-Dut nih, mau pilih apa? Itu laki tuh bisa dapat lembutnya perempuan tuh karena dia punya caranya. Kalau caranya, nih uang bulanan nih udah diem aja kamu. Itu bisa gue kaprak gue apa lu, gue berani lo sama gue lu. Bisa gue injek-injek jadi kurang ajar. Keluarnya kan jadi sifat kita yang jahat kan keluar jadinya. Iya, kalau suami gue mah orangnya baik, lembut. Kalau yang lama tuh sampai gue siram mukanya. Udah gue siram, gue bejek, gue injek-injek. Coba, gue juga jadi malu. Kenapa gue kasar? Karena kepancing guys. Dengan gayanya yang begajulan, ngabisin duit, gak punya sopan santun, chatting-chatting sama perempuan, kurang ajar, gak menghargai kita. Ada temennya malah lebih mentingin temen. Zaman dulu tuh gue, itu sifat gue yang kurang ajar dan sifat gue yang kasar keluar semua. Gak ada gue begitu sama suami gue yang ini. Gak ada. Tanya Mas Bagus. Lembut banget gue sama dia. Jarang pernah marah. Gak. Marahnya tuh marah-marah masalah kucing, marah kecil, marah nggak biasa lah, lagi PMS, marah-marah kecil. Tapi dulu sampai fisik tau nggak lu, lempar, tendang, pecahin gelas, gue lempar gelas, gue siram mukanya. Karena apa? Karena dia juga main fisik sama gue, kurang ajar sama gue. Iya, udah mana nggak ada duit lagi yang dulu. Yang dulu gak ada duitnya guys, gue semua. Kalau ini kan gue tinggal gue kerja enak-enak. Jadi gue tenang, nggak mikirin bayar listrik apa gimana, apartemen udah semua udah kamu tinggal live aja, masih boleh syuting, nggak ada larang, nggak ada, boleh, nggak apa-apa, yang penting ada yang jaga nggak, siapin semua, tuh kayak gitu, tuh. Gak bawel bokong lu angus. Oh bener tuh kata mertuanya. Itu mulut yang paling sadis. Gua sumpahin lu emang dapat model dia, ya. Buat lu ya Budiman, gue sumpahin lu akan dapat modelan dia. Yang kalau lu nggak nyampe beliin dia sesuatu, memenuhi sebagai provider, diinjek pala lu. Gue sumpahin lu dapat perempuan seperti itu, ya. Lu nggak bisa menuhin apa yang dia mau, kepala lu diinjek, ya. Gue sumpahin lu dapat seperti orang kayak Inaroh, beneran. Semoga lu dapat. Amin kan guys. Laki-laki bajingan kayak gini mesti kita doain. Ini bener manusia nggak tahu diri soalnya. Istrinya udah baik-baik sama dia. Ya kita aminkan ya. Kita aminkan guys. Semoga dia beneran dapat perempuan yang kayak begitu. Aminin, kita aminin.
Kayak apa mukanya? Wah. Guys, stop. Persiapan lebaran diskon murah. Oh ya Allah, guys. Ya Allah, guys. Ini mah akunnya buzzer, sayang. Akun buzzer ini. Ini orangnya. Ini kamu. Serigala. Hah? Oh, ini mah akunnya buzzer, say. Akun buzzer. Yes. Nggak tahu foto siapa. Ini mah akunnya buzzer, say. Nggak usah di. Nggak tahu tuh siapa ini. Nggak ngerti. Oh gitu. Hai, I'm Eva. Lipstiknya bagus ya. Aku pakai lipstik ini nih. Pokoknya Inaro harus cancel culture. Iya, udah lagi berjalan cancel culture-nya. Iya emang, kita nggak ada yang percaya kok mulut buaya. Oke, kata teman-teman mau ini. Fotonya Yaimin yang itu. Oh, berarti ini orang buzzer. Nanti aku eliminasi dulu bentar. Sebentar kita blok dia dulu. Bentar. Karena dia dari tadi komen-komennya bikin orang-orang pada tersinggung. Mana tuh orang tadi? Iya makanya dia pakai fotonya orang, berarti dia buzzer, say. Fotonya Yaimin, makanya. Budiman. Kronologinya. Meninggalnya tuh sebenarnya udah dari pagi. Dan kan emang sebelumnya udah pernah masuk rumah sakit. Gara-gara infeksi saluran kemih, radang usus, sama GERD. Jadi bakterinya itu ada di mana-mana. Ini siapa yang mau nih? Aku ada ini sama gue punya vanilla deodorant spray buat di ketiak. Jadi ketiaknya wangi dan sampai 2x24 jam gak bakalan bau ketiaknya. Udah gitu dia gak ada alkoholnya guys, free alkohol. Jadi gak perih. Buat yang kulitnya sensitif, kulit ketiak gak bakalan iritasi. Mau ya? Ini mau juga. Iya, brightening sayang. Ada niacinamide-nya. Brightening. Oke, aku masukin aja. Kalian tinggal cek di etalase ya. Go.
Pedal enggak sih? Iya, pengen pedal ya, Yang ya. Kan kekeringan bang. Seru ya. Nah, ini baju ada juga. Mau nggak? Juga ini. Jam 2 kalau Jam 2. Ntar lagi nih kita capcus. Ini baju juga ada. Kalau mau komen mau aja. Untuk deodoran spraynya kamu bisa ambil yang vanilla untuk cewek-cewek, yang cowok-cowok bisa ambil natural, atau kamu bisa ambil yang chamomile. Yang ini. Pakainya gimana? Dikocok dulu, baru disemprot. Sekali aja bisa, 2 kali bisa. Terus udah nggak usah lagi ditacap sampai besok wangi tetap ketiaknya dan nggak basket karena dia tanpa alkohol, dia juga dry, nggak ada tidak meninggalkan bercak-bercak dan mencerahkan nih tuh, enak banget guys, kita cobain dulu. enak banget. Kalau yang lipnya yang mau pakai tuh L'Oreal, nomornya 665 First Move. 665 First Move nih yang ini. Apa kalau itu ada dia kan gini agak itu masa But I'm hoping so much you. Wanginya enak banget. Kalau yang vanilla kesukaan Mamski, yang chamomile juga enak, seger banget wanginya. Seger. Dan di ketiak kita tuh dia nggak bersenyawa sama bau ketiak, tapi dia meredam si bau ketiaknya itu. Terus kering, nggak basah, enak deh. Kutek gua ini sayang inglot yang bisa buat dipakai sholat. Kuteknya warna merahnya inglot. Masih ada nih kayaknya. Oke, kuteknya juga udah ada ya, Tay. Tunggu bentar, kupin dulu. cuma 2 kali ya. Tahu kali ya. Nah, itu yang warnanya merah. Berubah dan itu. Tahu warna ini dari jalan. Maron ya. Yang warna maron masih ada. Ya. Tapi Kutek inglotnya yang warnanya maron masih ada tuh, Say. Lipstiknya warna nomornya 665 First Move. Sudah COD lipstick. Oke kakak, thank you so much. Iya. Gimana? Sudah tahu terkait lah. Bagus banget guys. Oh iya, beda kita tadi lo belum ada. Lalu dan ini bilang bilang Agak ungu ya, mauve. Mauve agak-agak ungu. kita tiap main poin ini. Oke, kuteknya yang warnanya merah ya, yang maron. Yang maron. Sudah. Yang mereka macam berapa? Kita dia bos. Kan bang tamu masih ada. Kalau betul itu semua. Deodoran spraynya teman-teman bisa nih aku spill ya. Untuk deodoran spray kesayangan aku naikin ke atas ke etalase 1 ya. Itu kan ada 3 jenis wangian ya. Nih, yang Mamski paling suka tuh yang vanilla, enak banget. Wangi vanilla bisa buat cewek. Terus buat ketiak ya. Udah gitu cowok-cowok biasanya sukanya yang natural aja. Yang paling untuk cewek yang paling kesuka vanilla. Ini buat cowok yang natural. Wanginya fresh. Kalau vanilla ada sweetnya ya. Enak banget sih. Jarang sih ada deodoran spray ketiak tuh wangi vanilla, jarang. Belum ketemu sih gue. Nah ini yang chamomile juga enak banget. Yang chamomile segernya kayak di spa. Ini cowok cewek pasti suka. Kalau vanilla mah cewek ya. Nah cowok cewek bisa yang 3-tiganya. Vanilla bisa, chamomile bisa, natural juga boleh. Ya kan? Udah check out, oke. Lipstiknya yang nomor 665. Ini kok berapa?
Enak banget guys. Kalian harus cobain, nanti ketagihan deh. Soalnya beda sensasinya pakai ini tuh sama pakai deodoran spray yang biasanya kita beli tuh. Ini beda banget. Dia tuh cuma sekali doang tuh udah langsung set hilang, bau busuknya tuh hilang. Terus tahan lama. Chamomile seger betul. Betul seger banget. Kalau ini kan agak sweet vanilla. Kok ini sih mana sih vanilla? Nah, vanilla kan agak sweet ya. Kalau yang chamomile itu seger fresh bunga chamomile. Kalau cewek suka. Kalau ini cewek doang vanilla. Enak banget. Cobain deh. Gak basah keteknya. Gak bau, gak bersenyawa. Kan ada tuh deodoran spray, disemprot wangi banget, enak diciumnya pas lagi kita semprot. Tapi pas udah disemprotin di ketiak, nyatu sama keringat ketiak kita, baunya malah jadi sesuatu yang aneh kan. Ada banyak itu, ini enggak say. Makanya aku suka banget karena aroma badanku, tadi aku bilang kan, aroma badanku tuh kuat sekali. Makanya tadi waktu bilang itu nggak mandi, gue agak tersinggung tuh karena jujur aja gue orangnya banyak keringat. Terus bau badan gue emang kuat juga. Kalau suami gue bukan tipe yang sabar dan nerima ya guys, gue rasa juga bakalan istri gue bau tuh, istri gue banyak keringatnya, asem kayak gitu-gitu tuh kan, itu harusnya nggak perlu dibahas lagi guys. Itu tuh ya, sumpah guys, gede banget tadi tuh. Jadi salah satu Udah check out babe, chamomile. Thank you sayang, Sarah. Apa lipstiknya mam? Atika, lipstiknya udah ada di etalase nomor 3. Di eta 3. Ambil aja sayang. Eta 3 udah ada tuh. Nomornya 665 First Move. Yang First Move. Ini yang buat ketiak etalase 1. Wajib. Ini sayang ambil dulu.